Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saat ini sedang merevisi karya ilmiah. Mungkin pada saat ini rekan-rekan sekalian ingin mengetahui bagaimana cara membuat hasil plagiarisme menjadi lebih rendah. Yang tadinya 30% menjadi kurang dari 10%, atau yang tadinya 20% ingin hanya 5%, gitu ya. Sebenarnya rekan-rekan sekalian sangat mudah. Boleh ya saya bilang sangat mudah, walaupun ini relatif subjektif ya. Sangat mudah untuk mengubah persentase yang besar menjadi ringan untuk membuat Turnitin atau apapun mesinnya ya. Hasilnya itu menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah dengan melihat hasil yang sebelumnya lalu kita ubah di bagian-bagian tertentu yang ditandai. Misal nih, pada sebuah karya hasilnya seperti ini ya. Jadi ada 20% yang berwarna merah. Lalu kalian scroll ke bawah. Dia diinformasikan bahwa nomor 1 www.coursehero.com ini 1%. Kemudian Kemenak 1%. Dan seterusnya 1%, 1%, 1%, 1%, 1% gitu. Kebetulan di sini hasilnya yang paling besar hanya 1%. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang persentasenya itu besar ya, di nomor satunya ini sudah besar, misalnya 10% gitu ya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan semua ada yang besarnya itu 5%, maka dahulukan mengedit yang paling besar ya. Mengedit yang paling besar, warnanya kan merah nih ya. Misalnya yang warna paling atasnya itu merah, misalnya ini bukan 1% ya, misalnya 20%. Misal, maka kamu scroll ke atas, lihat di bagian tulisan itu ada yang berwarna merah gitu ya. Kalau ada yang berwarna merah, maka di bacaan itulah, ini kan warnanya misalnya merah, ungu gitu ya. Di bagian itulah yang kalian ubah. Tapi kan kalau tadi yang barusan kalian itu lihat adalah daftar pustaka ya. Kalau daftar pustaka menurut saya tidak perlu diubah-ubah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di wacana, jadi yang ada yang warna merah itulah yang diubah, diparafrasekan. Ya, sementara yang nomor ke bawahnya misalnya 2%, ada lagi yang 6% misalnya, maka dahulukan yang 6%. Jadi lihat persentase yang di sebelah kanan ini, yang hitam ini kan 1-1 kebetulan ya. Kalau rekan-rekan dapat yang besar, maka dahulukan untuk memparafrase yang lebih besar nilainya. Otomatis hilang persentase yang itu gitu ya. Nah, adapun cara untuk memparafrase itu sudah pernah saya singgung sih sebenarnya di video-video sebelumnya ya. Jadi parafrase itu ya, intinya rekan-rekan sekalian itu sebentar. Nah, rekan-rekan sekalian itu parafrase itu bisa rekan-rekan tuliskan seperti cara-caranya. Yang pertama, kalimatnya kalau misalnya aktif, dia ubah menjadi pasif ya. Yang kedua, beri imbuhan atau kata depan ya. Yang ketiga, cari sinonimnya. Saya rasa 3 ini saja sudah lumayan ya. Misalnya nih, kalimatnya itu redaksinya adalah ibu, misal aja ya yang simple ya, pergi ke pasar pada hari Jumat gitu ya. Maka rekan-rekan ganti menjadi, ini kan aktif, rekan-rekan ganti menjadi pasif ya. Pasar telah pergi boleh dong saya ganti, jangan kunjungi gitu ya. Ibu di hari Jumat. Otomatis ini persentasenya akan yang tadinya misalnya warna menjadi tidak berwarna. Nah, terus kalau misalnya rekan-rekan ada yang sudah rasanya sudah tidak kopas, kok masih kopas gitu ya. Coba untuk ketik ulang. Gitu ya. Oke gitu ya.
Saya rasa itu adalah cara simple untuk memparafrase. Ingat loh, ini cara tersimpel. Mohon maaf ada suara teriak-teriak anak saya. Nah, kalau kalian gunakan mesin-mesin kayak gitu, saya rasa nggak perlu deh. Ya, mesin-mesin pembuat parafrase yang ubah-ubah sendiri atau mesin-mesin penurun plagiarisme itu nggak perlu saya kira. Karena kalau kalian lakukan itu nanti kalimatnya tuh suka aneh gitu, ya. Oke, itu sekian masukan atau sharing-sharing dari saya. Mudah-mudahan karya ilmiah kalian lolos plagiarisme dengan nilai yang baik ya. Kalau bisa kurang dari 10 ya, walaupun misalnya dibolehkan misalnya 30% dan seterusnya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.